Pernahkah terbayang kemana tempat bersandar bagi seseorang yang selama ini menjadi tempat bersandar semua orang? Ketika dunia melihat seseorang sebagai sosok yang tangguh, sosok yang mandiri, dan sosok yang selalu punya solusi, seringkali ada sebuah kesunyian yang menyakitkan di balik topeng tersebut. Menjadi pilar keluarga, tumpuan sahabat, atau pelindung di tempat kerja adalah kehormatan yang luar biasa, namun sekaligus penjara emosional yang perlahan menghabiskan energi hidup. Video ini bukan untuk mengajarkan cara menjadi egois, melainkan sebuah ruang teduh untuk mengakui bahwa batin yang paling kuat sekalipun berhak untuk merasa lelah dan meletakkan bebannya sejenak. Dunia seringkali tidak adil dalam menilai kekuatan. Seseorang yang terbiasa mandiri, jarang mengeluh, dan selalu hadir untuk menyelesaikan masalah orang lain, sering dianggap tidak memiliki masalahnya sendiri. Ada asumsi yang tidak tertulis bahwa punggung yang kokoh itu tidak akan pernah membungkuk menahan beban, dan hati yang lapang itu tidak akan pernah kehabisan ruang untuk menampung keluh kesah. Akibatnya, perhatian jarang sekali mampir kepada mereka yang selalu memberi perhatian, seolah-olah kekuatan batin adalah sesuatu yang otomatis terisi kembali tanpa perlu dirawat. Di balik senyuman yang menenangkan dan kata-kata bijak yang kerap dialirkan untuk menguatkan orang lain, seringkali ada jiwa yang menangis dalam diam demi mencari ruang aman untuk menjadi rapuh. Menjadi tempat bersandar berarti harus selalu terlihat stabil, bahkan ketika badai pribadi sedang berkecamuk hebat di dalam dada. Ada ketakutan mendalam bahwa jika pilar ini goyah sedikit saja, maka seluruh struktur di sekelilingnya akan ikut runtuh, sehingga pilihan yang tersisa hanyalah terus bertahan dan mengabaikan rasa lelah yang kian menumpuk. Keletihan emosional seperti ini tidak datang dalam semalam, melainkan merayap perlahan melalui setiap kompromi kecil yang mengorbankan kedamaian diri demi kenyamanan orang lain. Setiap kali emosi pribadi ditekan demi mendengarkan drama kehidupan orang lain, atau setiap kali jam istirahat dipangkas untuk menyelesaikan urusan yang bukan tanggung jawab pribadi, disitulah batin terkuras secara konstan. Fenomena ini seringkali menciptakan keletihan tingkat tinggi yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur semalam, karena yang lelah bukan lagi fisik, melainkan kapasitas emosional untuk peduli. Menyadari keletihan ini adalah bukan sebuah tanda kelemahan atau bukan bentuk pengkhianatan terhadap orang-orang yang disayangi. Ini adalah situasi sinyal alarm yang sangat valid dari dalam diri bahwa kapasitas manusia itu ada batasnya, dan memaksakan diri melampaui batas tersebut hanya akan berujung pada kehancuran batin yang sunyi. Sebelum melangkah lebih jauh untuk menyelamatkan dunia, setiap jiwa perlu kembali menyadari bahwa menyelamatkan diri sendiri dari kelelahan ekstrim adalah langkah pertama yang paling bertanggung jawab.
sebelum bisa benar-benar membantu orang lain. Banyak jiwa yang terjebak dalam pusaran keletihan ini karena memelihara sebuah ilusi psikologis bahwa mereka harus bertanggung jawab atas kebahagiaan dan juga keselamatan semua orang di sekitarnya. Kewajiban moral yang berlebihan ini seringkali tumbuh dari pola asuh masa lalu, dari tuntutan posisi sebagai anak sulung, atau peran sebagai tulang punggung keluarga yang dipaksa dewasa sebelum waktunya. Ada rasa bersalah yang menusuk tajam setiap kali melihat orang lain mengalami kesulitan, seolah-olah ketidakmampuan untuk membantu adalah sebuah kegagalan personal yang fatal. Akibat dari ilusi ini, batas antara empati yang sehat dan keterikatan emosional yang berlebihan menjadi kabur dan menjadi tidak jelas. Masalah orang lain menjadi diadopsi secara instan dan menjadi masalah pribadi yang harus segera dicarikan jalan keluarnya, bahkan tanpa diminta sekalipun. Perilaku ini tanpa disadari memanjakan orang-orang di sekitar untuk terus bergantung dan enggan menumbuhkan resiliensi mereka sendiri karena mereka tahu selalu ada sosok penyelamat yang siap pasang badan setiap kali badai datang melanda. Menjadi jangkar emosional bagi setiap badai orang lain adalah pekerjaan yang menguras habis energi kehidupan tanpa pernah memberikan kepuasan sejati. Energi psikologis yang seharusnya digunakan untuk merajut mimpi, merawat kesehatan mental, dan menikmati keindahan hidup justru habis terbakar untuk memadamkan api konflik di lingkaran sosial yang tidak pernah usai. Kehidupan akhirnya terasa seperti rangkaian pemadam kebakaran darurat, di mana diri sendiri akan selalu berada di urutan paling akhir dalam daftar prioritas yang harus diselamatkan. Membebaskan diri dari ilusi ini membutuhkan keberanian besar untuk menerima kenyataan bahwa setiap individu memiliki garis takdir dan proses belajarnya masing-masing. Membiarkan orang lain menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka atau membiarkan mereka merasakan sedikit kesulitan bukanlah tindakan yang kejam. Justru itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap proses pendewasaan bagi mereka, sekaligus cara paling elegan untuk mengembalikan beban yang memang bukan hak kita untuk memikulnya sejak awal. Menghentikan siklus keletihan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan berharap orang lain akan mengerti dengan sendirinya, melainkan harus dimulai dengan seni membangun batasan diri yang tegas. Batasan diri bukanlah sebuah dinding beton egois yang dibangun untuk mengisolasi diri atau membenci dunia, melainkan sebuah pintu gerbang yang sehat untuk menentukan siapa dan apa yang boleh masuk ke dalam ruang energi kita. Tanpa batasan yang jelas, kebaikan hati seseorang hanya akan menjadi undangan terbuka bagi orang lain untuk memanfaatkan dan untuk mengeksploitasi energi tersebut tanpa batas. Tantangan terbesar dalam menerapkan batasan ini adalah munculnya rasa bersalah yang seringkali memanipulasi pikiran.
untuk kembali menjadi sosok yang selalu berkata iya. Kata tidak seringkali terasa seperti sebuah kejahatan, padahal kata tersebut adalah instrumen perlindungan diri yang paling suci. Mengatakan tidak pada tuntutan orang lain yang melampaui batas energi berarti sedang mengatakan iya pada kesehatan mental, kedamaian batin, dan umur panjang dari kapasitas kebaikan itu sendiri. Ketika seseorang yang terbiasa selalu bisa diandalkan mulai menetapkan batasan, reaksi pertama dari lingkungan sekitar seringkali adalah kekecewaan atau bahkan tuduhan bahwa sifat kita telah berubah menjadi dingin. Ini adalah reaksi yang sangat wajar, karena kenyamanan mereka yang selama ini diuntungkan mulai terusik oleh ketegasan yang baru tumbuh ini. Namun respon tersebut justru menjadi konfirmasi nyata bahwa batasan itu memang sangat diperlukan demi menyaring mana hubungan yang tulus dan mana hubungan yang hanya berbasis pada asas kemanfaatan. Menjadi cangkir energi diri sendiri agar tetap penuh bukanlah tindakan mementingkan diri sendiri secara sempit, melainkan sebuah bentuk keberlanjutan hidup. Seseorang tidak akan pernah bisa menuangkan air yang menyegarkan dari teko yang kosong melompong kepada orang yang kehausan. Dengan merawat energi batin melalui batasan yang sehat, kualitas kehadiran kita saat membantu orang lain justru akan menjadi jauh lebih tulus, mendalam, dan tidak lagi menyisakan dendam atau kejengkelan yang tersembunyi di dalam hati. Langkah terakhir dari perjalanan memulihkan batin yang lelah diandalkan adalah dengan pulang ke dalam diri sendiri dan membangun kembali ruang aman yang telah lama terabaikan. Pulang berarti memberikan izin kepada diri untuk menanggalkan seluruh atribut kepahlawanan, topeng ketangguhan, dan ekspektasi sosial yang menuntut kesempurnaan. Di dalam ruang sunyi ini, tidak ada kewajiban untuk menjadi kuat, tidak ada tuntutan untuk menyelesaikan masalah, dan diperbolehkan sepenuhnya untuk menjadi manusia biasa yang rapuh dan manusia yang butuh istirahat. Kekuatan sejati yang matang tidak lagi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menahan beban seberat-beratnya tanpa mengeluh, melainkan kebijaksanaan untuk tahu kapan harus menurunkan sau dan beristirahat. Ada keindahan yang sangat elegan ketika sebuah jiwa mampu mengakui keterbatasannya dengan lapang dada tanpa merasa harga dirinya berkurang sedikit pun. Mengetahui kapan harus berhenti dan kapan harus merawat diri sendiri adalah bentuk spiritualitas praktis yang menjaga kewarasan di tengah dunia yang terus-menerus menuntut produktivitas dan kontribusi. Mulai saat ini, buatlah sebuah komitmen suci dengan diri sendiri untuk menyediakan waktu jeda yang tidak boleh diganggu-gugat oleh urusan orang lain. Gunakan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal sederhana yang mampu menghidupkan kembali percikan kebahagiaan di dalam jiwa, seperti menikmati keheningan pagi, menekuni hobi lama yang sempat terkubur, atau sekedar bernafas dalam-dalam tanpa beban pikiran. Biarkan dunia berjalan dengan porosnya sendiri untuk sementara waktu,
karena dunia tidak akan runtuh hanya karena pilar setianya sedang mengambil jeda untuk bernafas. Melangkah ke depan dengan energi baru berarti menjalani hidup dengan kekuatan yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih seimbang. Hubungan dengan orang-orang tercinta tetap dijaga dengan penuh kasih. Namun kini dijalani dengan kesadaran penuh bahwa diri sendiri juga bagian dari makhluk yang layak menerima kasih sayang tersebut. Hidup akan terasa jauh lebih ringan dan lapang ketika kita tidak lagi berusaha menjadi penyelamat bagi semua orang, melainkan memilih untuk menjadi manusia seutuhnya yang hidup dengan penuh kesadaran dan juga dengan penuh kedamaian sejati.